kayak ini orang yang gue udah percaya banget gitu sampai segininya bisa bohong sama gue, yang kayak gitu, mengkhianati gue. Halo semua, selamat datang di podcast Nadir. Perkenalkan, gue William Linardi yang akan menemani kalian semua ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini. Nah, sesuai dengan nama podcast ini, yaitu Podcast Nadir, kita akan mendengarkan cerita tentang lowest point dan juga pengalaman kesepian bintang tamu kita. Dan juga bagaimana sih mereka menghandle serta juga menangani kesepian itu. Nah, dengan mendengarkan podcast Nadir, kita berharap lo nggak merasa sendirian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Jerome Jonathan. Hai semuanya. Heboh ya. Harus dong, kita harus menyambut tahun yang baru, New Year New Me ya, dengan semangat yang baru dan juga hidup yang baru. Boleh. Setuju? Boleh. Okay. Nah, biasa Jerome ini gue panggil dengan nama JJ ya, teman-teman semua. Jadi JJ silakan perkenalkan dirinya, J. Oke, panggilan sayang ya JJ ya. Boleh. Oke, jadi halo semua, aku Jerome Jonathan. Nama asli aku sebenarnya Jeremy Jonathan. Jerome tuh kayak nama brand, tapi you can call me both. Dua-duanya pasti nyaut, percayalah. Jadi aku tuh seorang watercolor artist, calligrapher, dan art educator. Jadi emang aku tuh fokusnya lebih ke ngajar ya, dari segi art. Emang berkecimpungnya juga di dunia art. Seperti itu sih, ya roughly. Oke, jadi kalau gue boleh rangkum ya, JJ ini adalah seorang watercolor artist, calligrapher, dan juga educator. Oh, guru ya kakaknya ya juga ya. Teacher. Nah, boleh dong J cerita ke teman-teman semua bagaimana sih awalnya lo bisa terjun ke industri ini gitu. Oke. Ini tuh very good question sebenarnya. Karena to be honest aku mulai berkecimpung tuh kaligrafi dulu daripada watercolor. Jadi itu aku mulai gara-gara lihat temenku tuh coret-coret di kampus waktu itu masih kuliah. Terus kayak kok seru gitu. Tahu gak sih kalau misalnya kita dulu pas kecil pernah dapat buku yang garis-garis itu, tahu gak sih yang kayak menulis indah. Iya. Nah, jadi tuh kayak tipis tebal, cuma kan nggak gitu kelihatan tipis dan tebalnya. Nah, temanku pada saat bikin itu kelihatan tipis tebalnya, jadi itu cakep, cantik. Nah, pas aku mulai coba, terus kayak aduh seru banget. Dan you know me, aku suka tuh bermain sama warna. Jadi kayak aku pas udah mulai nyoret-nyoret tulis-tulis tuh aku ngerasa kok hitam putih doang. Makanya aku juga mulai terjun ke dunia watercolor. Dan to be honest sebenarnya pas masuk dunia watercolor tuh sempat trauma sama cat air. Karena? Serius trauma gara-gara experience aku dikasih tahu sama dosen waktu itu nggak proper, toolsnya nggak proper. Oh, okay. Jadi kalau cat air kayak butuh kertas yang proper gitu. Terus kita taunya jadinya cuma pakai kertas gambar biasa. Jadi bolong lah itu kertas, tugas kuliah lagi, mampus sekali. Jadi kayak, aduh, my god, makanya stop trauma watercolor ditaruh di pojokan. Dan setelah jalanin kaligrafi itu, aku ya udah deh mau coba lagi deh kayak gitu. Setelah 1,5 tahun kalau nggak salah, jadi mulai coba lagi dan jadi aku yang sekarang sih. Aku kayak to be honest mind blown banget dengan this kind of hobby yang bisa bawa aku sampai sejauh ini sih. Aku kayak bener-bener kaget, bersyukur juga iya, karena aku kayak nemuin ini loh jalan ninjaku, jalan sudah ninja. Menemukan purpose in life-nya. Iya, benar, especially dalam ngajarnya ya. Jadi aku tuh emang aku nggak tahu, kayak ngerasa kayak orang berbeda ketika aku ngajar, dan kayak energi aku tuh bagus banget ketika aku ngajar. Setelah selesai ngajar, udah capek, tewas gitu. Tapi pas ngajar tuh kayak beda gitu akunya. Dan aku rasa kayak nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Karena aku juga lumayan sering ikutan kelas. Dan aku ngerasa kayak nggak semua orang bisa deliver itu, kayak gitu. Jadi mulai dari situlah aku bisa claim myself as an educator, kayak gitu. Karena that zing, zing. Okay.
Tapi mengenai educatornya ya, menurut gue memang nggak semua orang punya yang seperti tadi lo bilang energi untuk atau lebih mungkin kalau gue juga anggapnya lebih passion gitu yang kayak karena gue yakin ngajar tuh capek gitu, dimana lo harus fokus tapi lo juga harus masih give back juga. Jadi yang kayak menurut gue itu ada apa ya, ada sesuatu di dalam lo yang kayak di saat lo memilih untuk oke, gue mau ngajar nih, berarti ada sesuatu yang lebih dalam hati lo gitu. Benar Oke, banget. oke. Benar. Menarik ya Pak Guru ya. Iya. Oke, nah as an watercolor artist, kaligrafer, educator, nih Kak JJ ini juga followers Instagramnya 50.000 lebih ya kebetulan. Ya Tadi saya cek di Instagram ya. Nah, kira-kira boleh nggak J dikasih tahu lo selama perjalanan karir lo ini udah pernah bekerja sama dengan siapa aja sih, atau kayak brand-brand apa yang telah lo service gitu. Oke, kalau misalnya dari segi mungkin brand, kalau brand aku ada bekerja sama beberapa luxury brand. Berapa di antaranya Dior, terus harus ngomongnya Dior gitu gak? Dior. Karena kalau gue nonton di TikTok, di YouTube, L-nya harus di sini. Iya kan? Dior. Kalau kita kan bahasa Indonesia R. Iya, Dior gitu kan ya. Jadi bercanda sih kita. Dior, terus ada Estee Lauder, sama BMW juga ada kayak gitu. Dan aku sih to be honest pengalamannya lebih banyak pada saat mengajar. Jadi kalau untuk dari ngajar aku mulainya itu kan kurang lebih 2017 pertengahan gitu. Itu udah membawaku ke beberapa kota besar di Indonesia juga. Contohnya? Contoh Bandung, Bali, Surabaya, Medan, Jogja, dan luar negeri juga. Oh wow, internasional ya katanya ya. Internasional. Kemana aja tuh J? Aku ngajar udah ke Singapura sama ke Malaysia. Harusnya sih 2020 tuh planningnya ke Hong Kong, cuma you know, life happens. Dan jadinya begitulah, cancel. Cuma bersyukur banget sih sebenarnya ya, gara-gara situasi yang kayak sekarang, aku tuh bisa reach more people. Aku sekarang tuh udah banyak banget kalau dibilang murid dari New Zealand, Brazil, US. Itu kayak ada aja yang kayak gitu. Dan dari kota-kota yang nggak bisa reach aku sekarang bisa karena online ini yang kayak gitu. Oke, menarik ya. Kakaknya banyak. Mungkin kalau paspor udah penuh nih, ya. Nah, kalau lo boleh cerita lebih lanjut lagi mengenai profesi lo ini, apa sih yang pasti kan ada suka ada duka. Pasti. Kita bahas dulu sukanya ya. Apa yang lo cintai dalam profesi lo ini? Mungkin yang bikin gue happy banget, mungkin karena gue juga shameless extrovert kayaknya ya. Jadi kayak seneng gitu kalau misalnya ketemu orang, whether it's community atau ngajar, itu yang mau belajar yang kayak gitu. Terus seru-seruan banget, seru-seruan bareng sambil ngelukis atau sambil nulis yang kayak gitu. Doing art lah basically in general. Happy banget sih, dan ketemu orangnya bisa pandu mereka, dan especially mereka tuh lanjut di bidang ini. Itu kayak achievement banget buat aku. Mau mereka lebih jago daripada aku pun kayak so atuh gitu, langsung aja gitu, is okay. Yang penting tuh mereka tuh happy kayak gitu, karena kan you know art di sini masih agak tabu ya, yang kayak gitu Kak. Makan apa? Tahu tempe yang kayak gitu. Jadi tapi tahu tempe sehat loh. Iya benar ya sih. Kan? Benar. Apa juga sih sebenarnya. Ya, juga, tapi nggak tiap hari juga lah. Tapi iya gitu lah. Kembali lagi deh ya. Iya balik. Cuma itu sih lebih ke situ. Dan pada saat pandemi, aku tuh kayak wah nggak bisa ketemu orang nih. To be honest agak stress di situ gitu. Cuma ketika online coba pakai platform Zoom for the first time tuh kayak bisa ya yang kayak gitu loh. Gue ngajar art via online via video call lah basically, ya gak sih? Terus kayak amazed gitu sama hasil-hasil murid-murid aku pada saat pandemi. Mereka tuh kayak jauh lebih berhasil lah jatuhnya daripada yang aku sebelum ngajarnya offline. Mungkin karena
kita jadi punya banyak waktu luang ya. Jadi bisa di latihan terus, bisa ngulik-ngulik terus yang kayak gitu. Itu sih sukanya menurut aku agak susah dideskripsikan karena dari dalam ya. Betul. Iya. Kayak mungkin kalau kamu tanya guru yang lain pasti beda juga mungkin jawabannya. Jadi lebih ke situ sih. I don't know if you get what I mean. Mungkin sukanya lebih di saat lo ngajar dan tersampaikan dan ternyata melebihi ekspektasi lo gitu, hasil ngajarnya itu. Jadi lo yang ngerasa seneng lagi gitu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dukanya. Aduh, suka banget sih ini korek-korek ini ya. Kira-kira selama ini pastilah lo kurang lebih berarti sekitar 5-6 tahun di profesi ini udah jalan. Kira-kira pernah ada jenuh nggak? Pernah merasa bosan nggak? Atau dukanya tuh di sisi apa gitu? Oke, wah gila ini beneran dikorek-korek nih. Harus, karena tema hidup saya lagunya cangkul yang dalam. Kita nyanyi bareng aja gimana jadinya? Kalau lowest point, mungkin bukan lowest point juga ya, lebih ke duka. Itu kayak jenuh sih, lebih ke jenuh ya, karena kan semua creative work. Nah, berasa banget kayak capeknya yang bertubi-tubi, jadinya burn out, ya kan ya. Jadi nggak, ya lo lihat kertas gambar, lihat kuas, lihat cat tuh kayak, aduh boleh digeser dulu gak sih, yang kayak gitu loh. Terus kayak lihat handphone takut karena kayak WhatsApp murid atau apa gitu-gitu. Terus kayak lihat laptop juga takut, yang kayak gitu loh. Lebih itu yang kayak extreme versionnya ya, yang benar baru aku ngalamin kayak 2020. Tapi kalau misalnya untuk jenuh yang sampai gimana sih, lebih ke capek physically aja ya. Mungkin kayak William bilang tadi gitu. Ngajar itu kan capek, not just physical tapi mentally juga, yang kayak gitu, karena kita curahkan semua. Betul. Gitu ya di situ. Itu doang sih sebenarnya yang lebih mungkin capek di fisiknya aja juga ya, karena yang seperti gue tahu JJ itu semua sendiri gitu kalau ngajar, yang kayak dia setup sendiri, materi juga dia siapin sendiri. Jadi mungkin lebih ke fisik ya J, capeknya. Lone warrior banget nih, benar nih. Oke. Nah, tadi kan lo bilang mungkin lebih ke sisi fisiknya gitu ya. Sekarang kalau dari sisi mentalnya, J. Karena sesuai dengan nama podcast kita, podcast Nadir, yang artinya adalah lowest point. Mungkin banyaklah teman-teman yang juga ngerasa selama pandemi ini banyak lowest point yang terjadi di hidup mereka gitu. Nah, mungkin kalau lo boleh flashback ke beberapa tahun belakangan ini atau selama pandemi, kira-kira apa sih titik terendah yang lo ngerasa dalam hidup lo kayak kenapa ini terjadi gitu? Ini tuh kenanya banyak banget ya di poin-poinnya itu, karena pas pandemi itu blessingnya juga luar biasa. I'm very grateful for that. Tapi cost-nya juga banyak kayak gitu. Salah satu cost-nya mental aku juga yang kayak gitu. Jadi aku nggak pernah ngalamin dalam 1 tahun 2020 itu burnout 3 kali. Oke. Jadi kayak buset ini ganti musim atau gimana ya kayak gitu. Bener-bener kayak yang kayak tadi aku bilang, enak lihat laptop, enak lihat alat lukis, lihat apapun itu gitu. Biasanya kalau aku bosen sama salah satu, aku ganti ke yang misalnya bosen cat air, aku ganti kaligrafi dan sebaliknya. Cuman itu kayak nggak bisa, dan wah ini something wrong nih inside yang kayak gitu. Dan dimulai 2020 itu juga ada masalah sama relationship juga yang kayak gitu. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga juga yang kayak gitu loh. Okay. Makanya tuh kayak agak stres, dan aku ngerasanya aku butuh take a leap of faith sebenarnya dari situ. Jadi aku nggak tahu nih, perlu aku jelasin kayak blessingnya dulu atau boleh, misalnya silakan boleh. Jadi pas 2020 itu karena aku bilang burnout 3 kali, wah ini udah nggak bener, ini udah nggak iya. Jadi aku tuh mulai aku kayak harus lompat lebih jauh nih, yang kayak gitu, harus take leap of faith yang tadi aku bilang. Terus akhirnya aku coba expand bisnis aku, which is my teaching business, ngajar ke next level yang kayak gitu. Dan itu sekitar bulan Agustus gitu. Dan aku amat sangat merasa accomplished sih gara-gara itu. Aku coaching terus itu sampai 6 bulan berikutnya, dan aku ngerasa powerful, confident yang kayak gitu. Dan
itu sampai sebelum akhir 2020 itu kayak drive-nya gila-gilaan, pokoknya berapi-api. Tapi pas udah selesai itu capek, hilang gitu aja energinya. Dan aku ngerasa itu kan pasti bukan fisik lagi karena kan di rumah doang ya. Jadi udah pasti ada yang dari dalam nih yang harus diperbaiki. Dan yang kayak tadi aku bilang ada masalah sama relationship juga. Jadi satu sisi bersyukur bisa kayak gini sekarang, bisa tahu my worth kayak gimana. Cuma satu sisi kayak wah gila nih gue kayak ditonjok-tonjok kayak gitu mentally. Karena nggak pernah benar-benar selowes ini dalam hidup yang kayak gitu. Oke. Nah. Udah mulai nih ke gambar. Gue kayak oke, ini nih yang harus gue gali lagi nih. Jadi seperti yang tadi JJ bilang, kalau mungkin capek fisik ya normal ya. Karena kita kan bekerja, capek fisik ya istirahat. Besoknya hopefully energinya bakal balik lagi. Yes. Nah si mental yang tadi lo bilang cukup tertonjok-tonjok gitu. Itu mungkin tadi yang sempat JJ mention juga adalah mengenai relationship. Nah relationshipnya ini kalau gue boleh tahu sama your significant other atau family issues atau seperti apa J? Both actually. Oh, oke. Jadi kayak wah gila sih, bener yang tadi aku bilang udah jatuh ketimpa tangga, ditonjok lagi, mampus gitu. Oke. Iya kan. Mungkin yang pertama yang kita bahas relationship sama significant other dulu kali ya. Karena kalau family issues kita bahas nanti dulu ya. Kita yang satu ini dulu Benar. Tapi emang yang lebih hit me hard yang relationship sih soalnya. Oh, oke. Karena aku sekarang kan kalau sama keluarga nggak yang tinggal bareng, aku udah tinggal sendiri. Jadi aku cuma support aja dari jauh. Cuma relationship ini emang ya deket banget, udah lama juga. Jadi ya gak kaget sih sebenarnya yang kayak gitu. Kandas atau seperti apa relationshipnya? Aduh. Mungkin JJ boleh cerita sedikit. Jadi relationshipnya itu sebenarnya baik-baik aja ya menurut aku. Cuma memang lebih kayak jomplang, apa sih? Nggak seimbang gitu ya. Apa yang lo kasih feedbacknya nggak sama gitu. Reciprocate mungkin bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang gitu susah ya. Kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Ya susah. Pokoknya nggak balance jadinya. Oke. Jadi ketika yang tadi aku bilang itu nyambung sama yang aku coaching dan segala macam. Akunya kan naik tangganya jadinya cepat banget nih. Dan pasangan aku ini dia tuh segitu-gitu aja. Padahal udah jauh lebih tua daripada aku dan maksudnya kalau if we think realistically, lu masa nggak segitu-segitu aja gitu loh, kayak nggak ada ambisinya gitu, nggak ada drive-nya, sampai kayak aku harus terus yang push dan aku nggak mau be that kind of partner, kayak gitu, kayak gue cuma bisa ngomong tapi yang lakuin kan lo yang kayak gitu, ya udah, nah terus udah pada saat di 2021 gila cepetnya 2022 maaf. Di 2021 sekitar pertengahan tahun gitu itu kayak nggak tahu tiba-tiba aja 1 bulan setengah ya nggak omongan sama sekali, aku nggak tahu kenapa. Itu agak aneh dan maksudnya aku udah di tahap capek nuangin air ke gelasnya dia, if you understand what I mean. Kayak yang tadi sih feedback gitu ya, kayak capek gak sih maksudnya harus kita iniin mulu gitu loh, kayak I had enough yang kayak gitu, gue mau lu yang sekali-sekali nanya duluan gitulah yang kayak gitu. Dan enggak juga sampai akhirnya harus aku yang angkat bicara untuk kita ngobrol soal relationship ini yang kayak gitu. Ya dan long story short kita udahan after like almost 5 years together dan apa namanya aduh jadi emosional nih. Kru tisu. Aku udah sempat ya suspek kalau misalnya ada yang baru, ada yang lain ternyata dan tapi aku nanya itu, aku orangnya frontal lah, saya ngomong-ngomong aja gitu, jujur lah basically ngomong-ngomong aja dan
pas aku nanya soal itu ke dia, ternyata dia bilang dia itu teman biasa. Terus aku kayak oh ya udah chill lah ya, just ya udah move on with my life dan ngajar. Dan 2 weeks later ternyata ya udah couple jadinya yang kayak gitu. Dan sebenarnya relationship endnya itu aku nggak gimana-gimana karena udah tahu, udah expect the worst. Cuma yang bikin aku kayak ketendang lagi gitu, kayak ini orang yang gue udah percaya banget gitu sampai segininya bisa bohong sama gue, yang kayak gitu, mengkhianati gue, yang kayak gitu. Udah nih kayak Olivia Rodrigo traitor di belakang gitu, jadi kayak aduh, udah kayak please diputar aja gitu. Gue menangis di pojokan ruangan yang kayak gitu. Itu sih yang agak shock blow-nya juga buat gue. Tapi satu sisi aku bersyukur juga sih sebenarnya gara-gara itu, karena aku ambil jalur hidupku yang jadinya berbeda. Kayak mungkin nggak tahu, mungkin kalau kalian yang udah tahu aku sebelumnya, aku tuh gede banget sebenarnya. Terus akhirnya aku ubah pola makan, dan maksudnya itu waktu itu pas lagi PPKM gak bisa kemana-mana juga, ubah pola makan dan kurus, hilang 24 kilo. Wow, banyak ya, 24 banyak, ya. Iya, banyak banget. Jadi kayak orang tuh, "Jay lu sakit." Anjir, gue kurus salah, gendut salah, pokoknya apa ya yang kayak gitu loh. Jadi tapi aku bisa bilang sih gara-gara ubah pola makan, aku mindsetnya jadi lebih kebuka dan I don't know, aku nggak bakal bisa jadi aku yang sekarang kalau misalnya yang itu tuh nggak aku tinggalkan, yang kayak gitu. Oke. Jadi gini, tadi gue ngerangkum apa yang lo cerita ya. Jadi tadi Jadi cerita mungkin relationship sama significant other-nya berdampak lebih besar karena sehari-hari ya hidup lo sama dia gitu. Dan kalau yang gue lihat mungkin lo yang kayak selalu ayo dong ngasih terus. Berarti kan you put big expectation di orang itu gitu. Dan di saat orang itu akhirnya kayak gone with the wind gitu. Yang kayak pastilah lo ada ngerasa kayak kehilangan gak sih Ji? Atau kayak lo ngerasa yang kayak kok kosong banget ya, yang kayak gue harus apa, yang kayak kok kosong banget gitu, yang kayak ada nggak sih sisi hilangnya itu, bolongnya itu gitu? Kalau misalnya kayak gimana bilangnya, kesepian gitu ya mungkin ya jatuhnya, to be honest enggak. Kayak gitu. Karena aku juga mungkin punya anjing kali ya di rumah, jadi kayak nggak kesepian banget lah yang kayak gitu. Dan aku juga belajar kayak yang nggak bisa nih ketergantungan terus sama orang, karena aku ngerasa aku sama dia tuh ketergantungan to each other kayak gitu. Dan ya like you said lah, ketika feelings yang nggak reciprocate, nggak feedback, kenanya kedua-duanya yang kayak gitu. Tapi lebih yang bikin aku sedih tuh kayak lebih kayak memorinya sih. Yang kayak lo lagi ke tempat ini, yang kayak waktu itu gue ini kayak pasti langsung aja gitu deja vu, langsung kayak flashback. Jadi kayak shit, yang kayak gitu loh. Ini tuh kayak to be honest sampai kemarin tuh masih yang kayak gitu. Ini baru kemarin banget. Jadi kadang-kadang tuh masih suka kebawa. Masih basah ya Kak? Masih basah ya, butuh handuk kayaknya ya. Oke, nah tadi JJ juga sempat mention yang kayak ya lo ada sisi bersyukurnya, terus lo juga akhirnya gimana ya, lo ngedrive untuk lo akhirnya hidup sehat dan akhirnya turun berat badan. Kira-kira hal apa lagi sih J yang lo lakukan untuk cope up with that sadness, with that lowest point in your life gitu, yang kayak selain untuk mengubah hidup lo menjadi lebih sehat, kira-kira hal-hal apa yang lo lakukan? Mostly sih aku curahkan di hidup yang lebih sehat ya. Jadi kayak kalau setelah PPKM waktu itu aku bisa workout, nge-gym, terus aku tuh kayak gimana ya? Wah, pertanyaan sulit juga ini, jadi kayak harus dipikir-pikir lagi karena nggak pernah. Kadang tuh kayak perasaannya tuh dikesampingkan gitu loh soal yang kayak gitu. Cuma fokusnya aku memang lebih ke hidup sehat, tapi berpengaruh banget sama karyaku kayak gitu. Especially dari segi ngelukis, karena setelah berakhir hubungan aku sama my significant other,
aku tuh kayak di mungkin kalau orang bilangnya awakening ya, cuma kayak disentil gitulah ya. Jadinya aku lebih sensitif aja in general kayak gitu sama hal-hal yang mungkin aku dulu tuh nggak pernah nyangka. Mungkin kayak kalau term-term orang sekarang bilang people pleaser, kayak gitu. Oke. Dan aku tuh jadi lebih sensitif yang kayak tadi aku bilang. Jadi setelah berakhir sama My Significant Other, ada yang datang tiba-tiba out of nowhere. Tapi aku tuh udah bisa dengerin kata hati gitu loh. Jadi memang lebih ke spiritual ya arahnya ya. Karena jadi lebih sensitif itu. Karena kayak ketika aku dekat sama yang orang baru ini, kok ada banyak red flag-nya ya, yang kayak gitu tiba-tiba. Dan maksudnya aku suka sama orangnya, dan aku ngerasa dia juga suka. Cuma kok makin kesini ada hal-hal yang menurut aku flashback ke yang sebelumnya. Jadinya kayak enggak deh, aku pilih untuk menjauh kayak gitu. Cause ada satu quote yang aku suka banget sih. Ini agak tricky ya karena kata-katanya mirip. You can't change the people around you, but you can change the people around you. Kan? Jadi kayak kamu nggak bisa ubah orang yang di sekitarmu, tapi kamu bisa ubah orang yang kamu mau di sekitarmu, kayak gitu loh. Jadi aku kayak, gila, it hit me hard banget gitu loh, kayak ditampar-tampar, kena bitch slap gitu lah ya. Jadi kayak ya Allah gitu, benar-benar. Wow, oke. Dan dari situ yang kayak aku bilang berpengaruh sama karya aku, dan aku bener-bener ngerti, gini toh karya yang aku taruh feelingnya di situ sih. Oke, jadi tadi lo ngedrive atau lo handle si kesepian itu, si sadness itu untuk hidup lebih sehat, dan juga lebih sensitif terhadap hal-hal, dan juga lo menuangkan sebenarnya rasa yang mungkin lo pengen luapkan melalui karya lo. Iya. Oh, nah itu nyambung dengan yang pengen gue tahu selanjutnya, karena teman-teman sekalian, JJ ini kemarin tahun 2021 ya, 2021, Desember ya. 2021, JJ ini habis ikut pameran di Bali. Betul. Boleh silakan diceritain. Oke. Jadi ini tuh beneran pameran pertama, bukan pertama juga ya, maksudnya pameran yang bener-bener pertama semuanya cat air yang kayak gitu. Jadi aku jadi mentor komunitas ini juga. Komunitasnya namanya IWCS, itu Indonesia Watercolor Summit. Dan dia itu kayak gimana ya, komunitasnya tuh hangat banget dan push me hard banget untuk akhirnya aku bisa ngelukis gede. Jadi kalau dalam cat air tuh kertas yang paling besar tuh di 56 kali 76 cm. Agak beda ya sama ukuran kita yang kayak A0, A1 gitu. Kalau di dalam cat air bilangnya imperial. Pokoknya itu gede lah, 56 kali 76 cm. Hampir A1 gitu kalau nggak salah. Nah, dan aku bisa bikin 2 karya. Kayak gitu dalam waktu yang terbilang cukup singkat ya, kayak mungkin 2 bulan gitu. Itu aku seneng banget karena aku bisa curahin perasaan aku di situ. Dan itu yang pertama kalinya, karena biasanya aku tuh cuma ngelukis tuh kayak yang penting cantik. Udah, nggak ada yang pengen gue sampein gitu ya melalui karya ini. Dan di 2 karya yang ini, yang aku pamerkan ini, aku ngerasa kayak, wah gila, ini toh rasanya. Dan setelah aku ngelukis itu selesai, kayak udah, it stays on the painting. Jadi akunya tuh kayak lega, kayak gitu. Emang masih ada, cuma nggak jadi beban lagi yang kayak gitu. Dan jadi lebih aware lah kalau misal emang ya hanya aku yang bisa kontrol ini semua yang kayak gitu. Cause it's my feelings, it's my emotions. Dan jadi itu kayak seru banget deh pamerannya. Dan aku kayak pengen lagi bisa ngerasain kayak gitu. Itu sih kurang lebih.
kayak gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran karya apa yang dibawain sama JJ, ada nggak J di Instagram? Ada. Ada kan? Nanti bakal kita mention di bawah sini. Benar. Instagramnya JJ apa. Bagi kalian yang penasaran kayak gimana sih karya-karya JJ, silahkan dicek langsung ya. Nah, J, seperti yang tadi lo udah bilang lo akhirnya bisa lah kembali gitu, kembali lagi menjalani hari-hari lo menuangkan ada added value dalam karya lo gitu sekarang. Apa sih yang lo pelajarin dari pengalaman lo mengenai si kehilangan your significant other ini, dan juga mungkin sekalian pesan-pesan nih untuk pendengar podcast Nadir, silakan. Waduh. Apa coba boleh diulang lagi pertanyaannya? Boleh. Jadi tadi gini, kalau gue lihat lo berhasil lah untuk ngedrive sadness lo itu menjadi sesuatu yang positif dengan lo hidup sehat, dengan lo explore lagi melalui karya lo gitu. Menurut gue lo cukup berhasil lah dalam hal itu gitu. Dan kira-kira mungkin motivasinya tuh apa sih gitu, dan juga sekalian mungkin boleh lo rangkum pesan-pesan yang kayak pesan-pesan untuk pendengar podcast Nadir. Kalian tuh ayo guys harus apa nih gitu. Silakan J. Jadi of course kita kan makhluk sosial ya. Waduh gila ini kayak pelajaran PPK. Cuma of course kita hidup berdampingan. Cuma bukan berarti kita harus overly attached sama one person or 2 or 3 persons. So just be yourself, know yourself, dan getting to know yourself itu pelajaran tersulit sih menurut aku, dan aku sampai sekarang nih masih belajar yang kayak gitu. Itu sih yang benar-benar harus kalian gali ya sebenarnya, karena it's a long journey yang kayak gitu. Aku mungkin bisa ngomong gini karena aku lagi melakukan juga yang kayak gitu, dengan mulai journaling juga jadinya. Dan sekarang tuh kalau bikin karya juga kesannya ada meaningnya yang kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian takut dengan stigma kita ya di negara kita yang tercinta ini tuh alone, sendirian. Kok lu sendirian terus sih? Atau kayak kesepian atau apa? I think it's okay to be alone as long as you're not lonely. Beda kan ya? Alone. Boleh diulang sih sekali lagi? Yeah. It's okay to be alone as long as you're not lonely. Oke. Karena aku kayak bener-bener baru ngerasain itu pas ulang tahunku baru ini. Jadi aku sendirian, beli kue sendiri, ngerayain sendiri, tiup lilin sendiri. Dan maksudnya ya udah yang kayak gitu. It's okay. I'm not sad about it. Nggak kayak aduh nggak ada yang surprisein gue atau apa. It's okay yang kayak gitu. Happy aja karena itu buat diri sendiri gitu. Jadi itu sih, alone but not lonely. Tuh guys, alone but not lonely. Diingat ya, dicatat, tolong masukin jurnal kalian. Kalau bisa jadiin wallpaper HP. Ya itu, betul. Gitu, karena gue punya temen yang kayak harus kurus, harus diet, dijadiin wallpaper HP supaya inget dan semangat. Oh iya. Mungkin bisa dicontoh juga sama teman-teman sekalian dijadiin wallpaper HP. Menarik. Ya kan. Nah JJ thank you banget hari ini udah datang ke podcast Nadir, udah berbagi ceritanya juga, dan semoga teman-teman dapat mengambil sesuatu dari cerita JJ. Dan kita dari podcast Nadir ada sebuah kenang-kenangan nih J. Aduh, iya dong. God. Nah, sebuah tumbler ya. Ada. JJ thank you banget udah datang ke podcast Nadir. Coba J, boleh tunjukin? Boleh. Obrolin aja by Nadir Podcast. Nah. Tapi bener sih, obrolin aja. Cuma mungkin nggak harus kayak ngomongin juga ya, bisa ditulis loh guys. Nggak harus kayak kalian cerita ke siapa terus ternyata ceritanya dibocorin ke siapa atau apa, apalagi yang sensitif itu. Ya itu mungkin ini sih. Aja kayak find your own release juga gitu dalam media apapun. Benar. Gitu. Itu sih.
Oke deh, sekali lagi thank you banget JJ udah datang hari ini ke podcast Nadir, sudah membagikan ceritanya sama kita semua. Semoga teman-teman terinspirasi, dan jangan lupa like, subscribe, comment, share, bagi-bagiin deh podcast ini ke teman-teman kalian semua. Dan supaya nggak ketinggalan notifikasi, jangan lupa dinyalain ya notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Kadang kesepian kita dapat menjadi ambisi untuk orang lain, di mana kita tidak bisa mengubah keadaan, tetapi keadaan bisa mengubah kita. Karena sendiri bukan merasakan kesepian, tetapi kesendirian untuk mengubah kesepian.